Kita butuh Tuhan, amin saudara. Baik dalam masa-masa tenang ataupun saat badai bergelora. Baik, dan kalau kita butuh Tuhan, berarti kita butuh firman Tuhan. Oleh sebab itu kita mengucap syukur kita punya Alkitab di tangan kita pada hari ini. Dan tentu kita mau mempelajarinya. Mari kita buka untuk minggu malam, minggu sore ini. Untuk renungan kita masih di kitab Mazmur. Masih di kitab Mazmur. Dan kita lihat di pasal yang ke-74. Terakhir kita melihat Mazmur pasal 73. Hari ini kita bergeser satu saja, Mazmur pasal 74. Dan ini sudah di jilid 3. Jadi 73 itu adalah pasal pertama untuk jilid 3. Dan pasal 74 ini adalah yang kedua. Ada 23 ayat. Dan saya akan bacakan. Silakan jemaat memperhatikan dengan baik dan mencamkan. Saya pakai TB2, jadi kalau agak sedikit. Tapi saya cek sih tidak ada perbedaan yang terlalu berarti ya. Paling sedikit diksi saja, kadang-kadang sedikit berbeda. Saya akan mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke reruntuhan yang sudah lama terlantar ini. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu, dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan kapak pada kayu-kayuan yang lebat, dan ukir-ukirannya seluruhnya mereka palu dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai rata dengan tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri ini. Tanda-tanda untuk kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi, dan tidak ada di antara kami yang mengetahui sampai berapa lama. Berapa lama lagi ya Allah lawan mencelah, dan musuh menista namamu terus-menerus? Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala. Engkau melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu dan memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Leviatan dan memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membuka mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang biasanya terus-menerus mengalir. Milikmulah siang, milikmulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan engkaulah yang membuatnya. Ingatlah bagaimana musuh mencela engkau ya Tuhan, dan bangsa yang bebal itu menista namamu. Janganlah berikan nyawa merpatimu kepada binatang liar. Janganlah lupakan terus-menerus nyawa orang-orangmu yang tertindas. Pandanglah kepada perjanjian, sebab tempat-tempat gelap di negeri ini penuh sarang-sarang kekerasan. Janganlah biarkan orang yang terinjak-injak pulang dengan rasa malu. Biarlah orang sengsara dan orang miskin memuji-muji namamu. Bangunlah ya Allah, belalah perkaramu. Ingatlah bagaimana orang bebal mencela engkau sepanjang hari. Janganlah lupa suara lawanmu.
kegemuruhan pemberontak-pemberontak yang kian menderu-deru. Mari kita bersama dalam doa, kita minta pertolongan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini, kami dengan rendah hati memohonkan agar kebenaran-Mu yang terkandung dapat dibikin terang untuk kami, bisa dinyatakan, bisa dibuat jelas, sehingga kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami paham apa pelajaran yang Engkau maksudkan, ya, baik bagi orang pada zaman itu maupun bagi kami yang hidup pada zaman sekarang ini. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 74 ini dimulai dengan kata-kata nyanyian pengajaran, atau dengan kata lain suatu maskil di dalam bahasa Ibraninya, maskil, nyanyian pengajaran. Dan tentu nyanyian pengajaran ini memang sengaja khusus diberikan sebagai suatu pengajaran. Nah, memang seluruh Alkitab adalah pengajaran dan semua Mazmur juga ada pengajarannya. Ya, tetapi ini digubah spesial untuk mengajarkan sesuatu. Dan ada juga kata Asaf di sini. Jadi nyanyian pengajaran Asaf. Nah, kita sudah bahas di pasal 73 bahwa Asaf adalah nama kepala paduan suara, pemimpin paduan suara di zaman Daud. Jadi Daud yang mengangkat dia untuk menjadi, ya mungkin orkestra, bisa disebut orkestra juga waktu itu. Jadi seperti kita ada orkestra, mereka juga punya orkestra, mungkin lebih hebat lagi dari kita. Jadi pemimpin orkestra, pemimpin paduan suara ini adalah Asaf, dan dia juga adalah seorang nabi, seorang yang diinspirasikan. Tetapi ada suatu pertanyaan di sini bahwa isinya sepertinya tidak cocok dengan apa yang terjadi di zaman Daud memang. Karena tadi sudah kita baca, isinya di sini menggambarkan suatu kehancuran terhadap bait suci. Ya, kehancuran terhadap tempat kudus Tuhan, dibakar oleh musuh dan lain sebagainya. Sehingga isinya di sini lebih cocok sebenarnya adalah setelah Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar. Gitu. Nah, kenapa ini dikatakan maskilnya Asaf kalau begitu, sedangkan isinya mengantisipasi bahwa akan ada bait suci, lalu bait suci dihancurkan dan lain sebagainya. Yang jelas terjadinya itu jauh-jauh setelah Asaf yang adalah kepala paduan suaranya si Daud ini, gitu. Dan ada dua kemungkinan besar, ya. Satu adalah bahwa Asaf yang dimaksud sini memang adalah Asaf si kepala paduan suara Daud, dan oleh karena itu berarti ini adalah nubuatan. Jadi karena Asaf adalah seorang nabi, ya dia bisa saja sudah melihat dan sudah mengajarkan dan sudah menyatakan tentang kehancuran suatu bait suci atau tempat kudus Tuhan jauh-jauh ratusan tahun sebelum itu terjadi bahkan, ya. Atau kemungkinan lain lagi adalah bahwa Asaf di sini bukanlah Asaf kepala paduan suaranya Daud, tetapi mungkin salah satu keturunan dia. Salah satu keturunan dia, sama seperti ada mazmur-mazmur yang dikatakan adalah anak-anak Korah dan sebagainya, yang tidak mengacu kepada Korahnya langsung, tapi keturunan dia yang kesekian. Ya, jadi Asaf di sini bisa juga adalah keturunannya Asaf sebenarnya. Keturunannya Asaf yang menggunakan nama Asaf, dan bisa juga namanya Asaf juga. Itu adalah kemungkinan, karena biasanya orang Israel terutama suka memberi nama anak berdasarkan leluhur mereka. Ya. Mungkin kalau kita di orang Indonesia jarang orang kasih nama anaknya sama dengan bapaknya. Ya, tapi kalau orang Amerika lumayan sering, ya, sehingga panggilannya cuma junior aja, junior. Ya. Nah, tapi kalau bagi saya agak aneh sih, makanya anak saya nggak ada yang saya namakan Stephen juga begitu. Ya. Itu kan lucu gitu kan, Stephen Junior gitu ya. Tidak ada gitu. Tapi orang tertentu dia suka kasih nama mirip dengan leluhurnya. Nah, jadi bisa jadi ini Asaf yang keturunannya Asaf yang kesekian, yang memang hidup di zaman kehancuran bait suci di sini. Namun saudara yang kasih Tuhan, apapun itu, entah ini suatu nubuat atau memang Asaf ini seorang Lewi yang menyaksikan kehancuran bait suci dan kemudian dia meratapinya dan dia belajar darinya dan dia menuliskan Mazmur ini dan diinspirasikan oleh Tuhan. Ada pelajaran yang
indah bagi kita tentunya. Ada pelajaran bagi kita, ada beberapa aplikasi yang akan saya terapkan di sini. Dan saya akan bagi menjadi 2 poin besar bagi kita hari ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kehancuran bait suci di sini menjadi pelajaran dan aplikasi bagi Israel, atau kita terapkan pada Israel, saudara sebentar. Oke. Dan ini adalah konteks historisnya. Memang kehancuran bait suci itu memang terjadi pada Israel. Ya. Dan untuk ini saya bagi lagi menjadi 2. Jadi kalau kita bicara mengenai kehancuran bait suci Israel, itu pun kita bisa bagi menjadi 2 minimal. Yaitu yang pertama adalah kehancuran bait suci di masa lalu. Ya, kehancuran bait suci di masa lalu. Nah, yang dimaksud di masa lalu ini adalah kemungkinan besar yang disaksikan oleh si Asaf ini. Disaksikan oleh dia yang terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. 586 sebelum Masehi, pada zaman pemerintahan Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda, dilayani waktu itu oleh Nabi Yeremia di Yerusalem. Dan Yeremia sudah berulang kali memperingatkan Zedekia untuk bergantung kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Namun Zedekia tidak menghiraukan dia. Dan akhirnya setelah dikepung, Yerusalem dikepung oleh tentara Babel selama 18 bulan, bahkan lebih ya. Ada kelaparan di kota itu, dan orang-orang akhirnya dari dalam sendiri yang tidak tahan dan membelah tembok kota, sehingga pasukan Babel bisa masuk, menghancurkan kota itu, membakarnya, termasuk bait suci yang ada di dalamnya. Dan orang-orangnya banyak yang dibunuh pasti, yang tersisa ditangkap, diperbudak, dan dibuang ke Babel. Ini tentu adalah suatu peristiwa yang sangat membekas bagi siapapun kalau Anda melewatinya. Kita hari ini membacanya sebagai sejarah, ya, tetapi siapapun yang melewatinya, merasakan, orang-orang yang Anda kenal, bangunan-bangunan yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri, tempat-tempat yang Anda kunjungi tiap hari, apalagi sebagai seorang Lewi, dia bertugas di bait suci, dan itu hancur, itu runtuh. Dan pemazmur di sini merasakan beratnya dan luar biasanya peristiwa ini, betapa menghancurkan bagi dia apa yang terjadi ini. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Dan untuk itu dia mengajukan 2 pertanyaan. Di dalam keseluruhan pasal ini ada 2 pertanyaan yang diajukan oleh si pemazmur ini. Yang pertama adalah mengapa? Setiap kali ada peristiwa yang tragedi, setiap kali ada peristiwa yang menimbulkan luka, setiap kali ada peristiwa yang menggoncangkan dan sebagainya, biasanya pertanyaan manusia yang pertama adalah mengapa? Mengapa ini terjadi? Ini biasa adalah pertanyaan yang pertama. Dan itu ada, dia lihat di ayat yang pertama. Dia bilang, mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalamu? Mengapa Tuhan? Mengapa ini diulang lagi di ayat 11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Jadi sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Padahal dulu, di zaman-zaman dulu, Tuhan begitu menjaga kekudusannya. Kita masih ingat ketika orang Filistin mengembalikan atau merebut tabut Tuhan. Orang Filistin merebut tabut Tuhan dan mereka kurang ajar terhadap tabut itu, menaruhnya di kuil Dagon. Tuhan menghajar Dagon. Berkali-kali para imam Dagon masuk, mereka menemukan patung Dagon, sujud menyembah kepada tabut itu, tangannya terpotong lain sebagainya. Ketika orang Filistin sudah tidak tahan dan kembalikan tabut itu ke Israel, dan orang Israel senang, bahkan ketika ada orang Israel yang terlalu berani, terlalu penasaran, mau mengintip ke dalam tabut Tuhan saja, Tuhan membunuh mereka. Kita masih ingat ketika Daud mau memindahkan tabut itu ke Yerusalem, dan Uzza secara tidak sengaja menyentuh tabut itu, Tuhan membunuh Uzza. Kita mengingat ketika Salomo pertama mendirikan bait suci dan kemudian meresmikannya dan berdoa kepada Tuhan supaya nama Tuhan ada di bait itu. Dan Tuhan menjawab dengan menurunkan api dan menghanguskan
beribu-ribu ekor persembahan yang disiapkan oleh Salomo, dan kita membaca bagaimana awan dan kemuliaan Tuhan datang kepada bait suci sehingga tidak ada orang satupun yang bisa bertahan di dalamnya. Para imam-imam sekalipun yang sudah dikuduskan harus keluar oleh karena kemuliaan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan menjaga kekudusannya. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke ruang maha kudus selain imam besar. Itu pun 1 kali 1 tahun. Dan dia harus membawa darah lembu pertama untuk mendamaikan dirinya, kemudian untuk mendamaikan umat. Dan saya yakin kalau ada siapapun yang berani masuk ke dalam untuk melanggar kekudusan itu, dia akan dibunuh oleh Tuhan. Bahkan seorang raja Israel pun, Raja Uzia, pernah coba-coba untuk melanggar batas antara raja dengan imam. Dan dia mau mencoba untuk mempersembahkan korban ukupan. Dia ditentang oleh para imam dan berkata, Uzia, kamu tidak benar, dan dia terkena kusta. Saudara kasih Tuhan. Jadi di masa-masa lampau pemazmur mengingat, Tuhan, engkau menjaga bait-Mu dengan begitu cemburu, engkau menjaga kekudusannya. Tapi sekarang orang-orang Babel bebas masuk ke dalam, bebas untuk menyeruak, bebas untuk melanggar, bebas untuk membakar, bebas untuk mengambil, menjarah barang-barang kudus-Mu. Kenapa Tuhan? Kenapa dulu Engkau begitu menjaganya, sekarang Engkau biarkan? Engkau bagaikan berpangku tangan, Engkau menaruh tangan di dadamu, Engkau melihat saja ketika musuh kami datang, Engkau telah membiarkan umat-Mu begitu saja. Dan ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh pemazmur di sini. Dan sebenarnya pertanyaan ini sudah dijawab di bagian Alkitab yang lain. Terutama setelah orang Israel pulang dari pembuangan. Nah, mereka pulang dari pembuangan. Ezra, salah satu pemimpin yang pulang dari pembuangan, dan mereka menulis kitab Tawarik. Anda tahu bahwa kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik itu sama-sama menceritakan sejarah Israel dan Yehuda, terutama Yehuda. Tapi ada bedanya. Kitab Raja-Raja ditulis sebelum pembuangan. Terakhir diselesaikan oleh Yeremia. Tetapi kitab Tawarik ditulis setelah pembuangan. Setelah mereka balik lagi dari pembuangan. Dan Anda, coba kita buka 2 Tawarik pasalnya yang ke-36. Intinya itu 2 Tawarik pasal terakhir, Anda tinggal buka Ezra saja. Anda buka Ezra, kemudian Anda lihat di belakangnya 2 Tawarik pasal 36. Sudah dijawab, akhirnya dijawab oleh firman Tuhan juga. Mengapa Tuhan kau membiarkan? Nah, dijawab oleh firman Tuhan. Ayatnya yang ke-14, kita lihat 2 Tawarik 36 ayat 14 dan seterusnya. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berulang kali berlaku tidak setia dengan mengikuti segala perbuatan yang menjijikkan dari bangsa-bangsa lain. Mereka menajiskan rumah Tuhan yang telah dikuduskannya di Yerusalem. Perhatikan sini ya. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang kali mengirim pesan melalui utusan-utusannya, karena Ia mengasihani umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak ada pemulihan lagi. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh taruna-taruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka, dan tidak mengasihani taruna atau gadis, orang tua atau orang berambut putih. Semuanya diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perlengkapan rumah Allah, baik yang besar maupun kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan para pembesarnya, semua dibawanya ke Babel. Ayat 19, mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membumi hanguskan semua puri di sana, sehingga musnahlah segala perlengkapan yang berharga. Kita bisa baca lebih lanjut lagi, tapi cukup untuk menjawab pertanyaan pemazmur yang di pasal 74. Mengapa Tuhan engkau berdiam diri ketika musuh datang? Karena bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan Nebukadnezar, orang Kasdim, bangsa Babel, untuk datang dan menghancurkan bait suci mereka. Kita balik lagi ke Mazmur pasal 74, saudara Tuhan. Pertanyaan kedua yang diajukan oleh
pemazmur di sini, yang pertama tadi adalah mengapa, pertanyaan keduanya adalah berapa lama? Berapa lama engkau akan membiarkan ini terjadi? Ya. Dan itu ada di ayat yang ke-10. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Berapa lama lagi ya Allah lawan mencela dan musuh menista namamu terus menerus? Berapa lama Tuhan? Ya. Dan untuk ini jawabannya juga sudah ada dalam firman Tuhan sebenarnya. Yeremia menubuatkan di dalam Yeremia pasal 25 dan pasal 29. Dua kali Yeremia menubuatkan bahwa pembuangan Israel akan terjadi selama 70 tahun. 70 tahun. Jadi pemazmur bertanya, Tuhan menjawab. Mengapa Tuhan? Tuhan kasih jawabannya di dalam 2 Tawarik. Berapa lama Tuhan? Tuhan kasih jawabannya dalam kitab Yeremia. 70 tahun. Sehingga kita masuk ke ayat 12. Tadi itu ayat 1 sampai ayat 11 ya. Ayat 1 sampai 11 itu adalah pergumulan si pemazmur. Kemudian dari ayat 12 sampai ayat yang 23, kita melihat di sini ada suatu nada optimisme yang sedikit lebih ya. Dan ayat 12 sampai ayat 17 menggambarkan kekuasaan Allah dalam alam semesta. Bahwa Tuhan, engkau sebenarnya mampu menolong kami. Tuhan, kami kalah bukan karena engkau kalah. Dan ini adalah salah satu hal yang Tuhan pastikan, jangan sampai ada manusia atau bangsa lain, termasuk bangsa Babel, yang mengalahkan Israel. Jangan sampai mereka berpikir bahwa karena Israel diserahkan, karena bait suci dihancurkan, itu berarti dewa Bel, dewa Marduk, dewa yang lain-lain itu lebih hebat daripada Jehovah Allah yang hidup. Tuhan cemburu akan kemuliaan namanya. Oleh karena itu dia menempatkan Daniel di Babel, dia menempatkan Esther di sana, dia menempatkan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan pemazmur juga memahami ini. Pemazmur ingin berkata bahwa Tuhan, Yerusalem hancur, bait suci hancur, Israel kalah, bukan karena engkau kalah. Ya, engkau adalah Allah yang maha kuasa. Dan itu dijelaskan dari ayat 12 sampai ayat yang ke-17 di sini. Dia menggambarkan kekuasaan Tuhan. Ya. Ayat 12, engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, engkau melakukan penyelamatan di atas bumi. Dia mengingat bagaimana keselamatan Tuhan dari zaman Mesir, dari zaman Kanaan, Yosua dan lain sebagainya, hakim-hakim. Kekuasaan Tuhan atas alam. Ayat 13, engkau yang membelah laut dengan kekuatanmu. Ya, laut adalah tempat yang tidak bersahabat dengan manusia, apalagi kalau sudah badai, lain sebagainya. Saya kadang-kadang tertarik untuk pergi ke laut. Ya, walaupun saya manusia darat sebenarnya. Saya kadang-kadang tergiur untuk pergi ke laut. Tapi kalau sudah gelombang tinggi, kadang-kadang saya menyesal. Kenapa saya tinggalkan daratan, gitu kan? Ya. Dan berada di tengah lautan seperti ini, gitu ya. Jika gelombangnya sudah tinggi, lain sebagainya. Ya, tetapi Tuhan berkuasa atas lautan, katanya di sini. Dan memecah kepala ular-ular naga di atas air. Nah, ini menarik. Ular-ular naga, ada ular naga di dalam laut. Naga, naga itu benar ada, saudara. Ya, tapi jangan dipikir naga seperti yang didongeng. Ya. Naga ini dalam bahasa aslinya disebut tanim. Ya, Tuhan memecahkan kepala tanim, katanya di sini, di atas muka air. Dan tanim ini termasuk binatang-binatang laut besar yang Tuhan ciptakan di hari kelima. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 Tuhan menciptakan binatang-binatang laut, termasuk binatang-binatang besar di laut, yaitu para tanim ini. Dan mereka ini seperti apa? Oh, macam-macam. Kita sudah menemukan fosil-fosil, ada giant shark atau hiu raksasa. Ya. Ada yang namanya Plesiosaurus, ada yang namanya macam-macam, gurita raksasa, ya, cumi-cumi raksasa. Ya, kalau Anda ketemu bahaya. Kalau cumi kecil Anda yang makan, gitu kan? Kalau ketemu cumi raksasa, hati-hati, jangan-jangan Anda yang dimakan. Gitu. Jadi ini binatang-binatang yang berbahaya semuanya. Dan ya, semua itu kecil bagi Tuhan. Ya, pemazmur berkata. Di ayat yang ke-14 ada lagi binatang lain yang disebut di sini, yang sebenarnya muncul juga di kitab Ayub, yaitu disebut sebagai Lewiatan.
Nah, nanti kalau kita dalam pembahasan kitab Ayub kita di hari Rabu itu sampai juga nanti kita ke Lewiatan ini. Tapi Lewiatan ini juga binatang yang benar ada, saudara. Lewiatan ini boleh dianggap sebagai suatu monster binatang mengerikan lah di laut, yang mungkin menjadi basis dari pemikiran orang tentang naga. Ya, hampir di semua suku bangsa di dunia ini ada mitologi tentang naga. Ya, dan kalau di orang Tionghoa, naga itu dianggap binatang air. Ya, binatang air. Naga itu disebut binatang air. Ya, dan Lewiatan ini dia tinggal di air dan bisa menyemburkan api. Rupanya. Tetapi katanya apa? Tuhan meremukkan kepala-kepala Lewiatan dan memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Ya. Jadi Lewiatan pun hidupnya ada di tangan Tuhan. Ya, ada saatnya Lewiatan ini harus mati. Ya, walaupun dia binatang yang begitu kuat pun dia mati dan dia bisa menjadi makanan binatang yang lain bahkan. Jadi kekuasaan Tuhan dalam alam semesta, dia berdaulat sepenuhnya. Tuhan mengendalikan alam, dan ketika Yesus Kristus berjalan di atas dunia ini, dia menunjukkan bahwa alam tunduk kepadanya sampai manusia kaget. Semua orang heran siapa dia, sehingga angin pun tunduk kepadanya. Tuhan tidak membuat prediksi, dia bukan seperti orang cuaca yang berkata besok mungkin 80% hujan gitu. Ya kalau tidak hujan dia nggak bilang oh itu 20%-nya lah begitu maksudnya kan. Tidak, Tuhan tidak memprediksi cuaca, Tuhan memerintahkan cuaca. Ini levelnya di atas, saudara. Dan Tuhan bilang diam, tenanglah. Bukan seperti yang menghardik COVID itu, saudara, ya. Tapi ketika Tuhan berkata, diam tenanglah, maka angin benar-benar diam. Dan kembali di sini intinya, pemazmur ingin menegaskan, dia sangat percaya akan kekuasaan Tuhan. Dia sangat percaya Tuhan itu berdaulat. Dan oleh karena itu, kalahnya Israel, hancurnya bait suci, bukan karena kelemahan Tuhan. Ini yang ingin dia tekankan di sini. Sehingga, ini mengantar kita kepada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Bahwa kalau begitu Tuhan, kalau ini bukan karena engkau kalah, maka engkau mampu untuk memulihkan kami. Oleh karena itu pulihkanlah kami. Kembalikanlah, ya. Tolonglah lagi umatmu, karena ini terjadi bukan karena kekalahan Tuhan, melainkan karena ada ya Tawarik berkata adalah karena mereka berdosa, karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan oleh karena itu kuncinya adalah apakah mereka berbalik kepada Tuhan atau tidak. Dan 70 tahun pembuangan ternyata mengajar orang-orang Yehuda untuk berbalik kepada Tuhan. Dan sehingga apa yang didoakan oleh pemazmur di sini dari ayat yang ke-18 dan sampai ayat yang ke-23 dijawab oleh Tuhan, dan persis seperti yang dinubuatkan oleh Yeremia. Maka 70 tahun setelah itu orang Israel kembali lagi. Nah, itu adalah sejarah. Itu adalah pasal ini diterapkan kepada Israel di masa lalu, saudara. Nah, saya ingin maju selangkah untuk melihat bagaimana pasal ini diterapkan kepada Israel sekarang. Sekarang, karena Anda tahu, ternyata pasal ini bisa kita lihat dengan kacamata sekarang juga. Kita tidak perlu hanya melihatnya dengan kacamata tahun 586 itu. Karena ternyata saat ini pun tidak ada bait suci di Israel. Hari ini pun kita bisa berkata perhatikan ayat yang ketiga. Kalau ini bisa diterapkan kepada kehancuran di tahun 586 itu, apalagi lebih cocok lagi diterapkan kepada kehancuran yang terjadi pada tahun 70. Karena setelah orang Israel kembali dari pembuangan, lalu mereka akhirnya kembali lagi ke tanah Israel dan sebagainya, bait suci kedua dibangun oleh Zerubabel, dan mereka punya bait suci itu sampai ke zaman Tuhan Yesus. Namun setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kembali ke sorga, tahun 70, bait suci itu dihancurkan lagi. Kali ini bukan oleh bangsa Babel, tapi oleh bangsa Romawi. Bukan oleh Nebukadnezar, tapi oleh Jenderal Titus. Dihancurkan. Dan kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, ringankanlah langkahmu, keruntuhan yang sudah lama terlantar ini. Sudah lama terlantar ini.
Ini lebih tepat lagi untuk hari ini. Ini tahun 2024. Kalau kita hitung dari tahun 70 berarti sudah berapa tahun, saudara? Sudah 1900-an tahun. Sejak ada bait suci. Dan orang Israel bisa menyanyikan, melantunkan dan merenungkan Mazmur 74 ini untuk hari ini. Tuhan, di mana bait suci-Mu sekarang? Tahun 2024 ini tidak ada bait suci di sana. Di mana itu saat ini? Dan kalau kita bertanya, mengapa? Mengapa? Maka jawabannya sama, saudara Tuhan. Jawabannya sama seperti tahun 586. Dihancurkan oleh Nebukadnezar karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengikuti Baal, mereka mengikuti Ratu Sorga dan lain sebagainya. Maka mereka juga melakukan dosa besar. Sehingga Tuhan membiarkan bait suci itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Ya. Dan dosa besar apa yang mereka lakukan? Memang setelah orang Israel balik lagi dari pembuangan, mereka tidak lagi menyembah Baal. Mereka tidak lagi menyembah Asitoret. Tapi mereka masih melakukan penyembahan berhala. Yaitu apa? Mereka menyembah diri mereka sendiri. Mereka masih lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada Tuhan. Sehingga ketika Sang Mesias mereka datang, yaitu Yesus Kristus, lahir di tengah-tengah mereka dan membuktikan dirinya Mesias. Pilatus saja tahu. Waktu dia mengadili Tuhan Yesus, teks berkata bahwa Pilatus tahu para imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan karena mereka tahu bahwa Yesus itu penipu dan sebagainya. Tidak, mereka tahu Yesus itu benar. Mereka tahu, mereka sudah melihat tanda-tandanya. Mereka melihat Lazarus dibangkitkan. Tapi apa yang mereka katakan? Mari kita bunuh Lazarus. Karena ini tanda yang terlalu menyolok. Sehingga orang-orang akan beralih dari kita kepada Tuhan Yesus. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mereka tidak lagi menyembah Baal dan Asitoret yang adalah berhala-berhala yang nampak, namun mereka masih menyembah berhala, yaitu diri mereka sendiri. Mereka masih mementingkan itu dan mereka melakukan kesalahan yang paling fatal. Mereka menyalibkan Mesias mereka sendiri. Sehingga periodenya lebih lama. Kalau yang tahun 586 itu Tuhan bilang 70 tahun. 70 tahun. Maka, saudara kasih Tuhan, untuk yang kesalahan yang satu ini, yang menolak Mesias mereka sendiri, menyalibkan Mesias mereka sendiri, pemazmur bisa berseru, berapa lama Tuhan? Dan Tuhan tidak kasih jawab. Tuhan tidak kasih jawab. Tuhan tidak bilang sama Israel berapa tahun. Sehingga benar yang dikatakan di ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8. Tanda-tanda untuk kami tidak kami lihat. Tidak ada lagi nabi. Dan tidak ada di antara kami yang mengetahui sampai berapa lama. Tuhan sudah tidak kirim nabi kepada Israel sejak abad pertama. Dan sampai sekarang mereka bingung. Mereka bingung. Kalau mereka membaca perjanjian lama, mereka menemukan ada banyak nabi. Tuhan akan kirim Nabi Elia pada mereka. Tuhan akan kirim Nabi Elisa pada mereka. Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, dan banyak lagi yang lain. Tapi sekarang, saat mereka menghadapi Hamas dan Iran dan yang lain, ada nabi apa yang datang kepada mereka? Kok tidak ada? Tidak ada nabi, tidak ada tokoh yang muncul untuk sebagai pemimpin rohani untuk menunjukkan satu wahyu Tuhan kepada mereka. Tidak ada lagi. Mengapa? Karena mereka sudah menolak wahyu yang final, wahyu yang terbesar. Yesus Kristus sudah mereka tolak. Oh, saudara, ya. Oleh karena itu, mereka berada dalam kesulitan pada hari ini. Tetapi, saudara, bagaimana dengan ayat 12 dan seterusnya? Apakah itu berlaku bagi mereka juga? Puji syukur, inilah pengharapan mereka. Bahwa ayat-ayat seterusnya ini pun berlaku bagi Israel. Sampai hari ini, yaitu kembali bahwa Israel di dalam kesulitan. Israel berada di dalam mara bahaya. Bukan karena Tuhan kurang berkuasa. Namun itu adalah karena masalah mereka sendiri. Tuhan tetap maha kuasa.
Dan untuk situasi hari ini, ayat yang ke-16 itu sangat signifikan. Perhatikan ayat yang ke-16. Tadi kita bicara mengenai tanim, ular-ular naga, kemudian leviatan. Ayat 16 berkata, milikmulah siang, milikmulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Mengapa ini signifikan, saudara? Mengingatkan bahwa ada matahari, ada siang, ada malam. Mengapa ini signifikan bagi Israel? Karena janji Tuhan di Yeremia. Coba kita buka Yeremia. Kita buka Yeremia pasalnya yang ke-33. Dari ayat 20 saya baca. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-20 sampai ayat 26. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak lagi datang pada waktunya, maka perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak lagi mempunyai anak yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Seperti tentara langit tidak terhitung dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan memperbanyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum kerajaan yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku dan menganggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam ataupun aturan bagi langit dan bumi, aku juga akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud dan berhenti mengangkat orang-orang dari keturunannya yang akan memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Oleh karena itu signifikan. Sebenarnya setiap orang Israel harus berkata, Tuhan, masih ada siang, masih ada malam. Engkaulah yang telah menentukan aturan bagi siang dan malam. Dan selama masih ada siang dan malam, maka Tuhan bilang, perjanjianku dengan Israel tidak mungkin putus. Tidak mungkin putus. Oleh karena itu, saudara, nanti hari Kamis saya akan seminar eskatologi di Jogja, bukan di sini. Ya, dan ini signifikan untuk eskatologi. Karena hari ini pun ada orang-orang yang berkata Israel sudah finish. Israel sudah bukan, Tuhan sudah tidak ada lagi urusannya dengan Israel. Israel sudah digantikan. Orang Kristenlah Israel hari ini katanya. Ini namanya teologi replacement theology. Ya, supersessionisme juga disebut. Orang Kristen sudah menggantikan gereja, menggantikan Israel, sehingga tidak ada lagi kerajaan bagi Israel. Ini adalah posisi amilenialisme, postmilenialisme. Tapi kita tidak. Kita bilang apa? Tidak. Memang saat ini tiang penopang dasar kebenaran adalah gereja lokal. Tapi bukan fungsi kita menggantikan Israel sebagai umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan juga. Israel adalah umat Tuhan juga. Kita punya fungsi yang berbeda dari Israel. Kita bukan menggantikan posisi Israel seluruhnya, bukan. Ya. Tetapi Tuhan akan berurusan kembali dengan Israel. Ya. Kapan? Ya. Kapannya adalah sama, ketika mereka menyadari. Ketika mereka menyadari bahwa ternyata juru selamat kita sudah datang. Nabi di atas segala nabi sudah datang, yaitu Yesus. Dan ketika mereka mengakui itu, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Dan kita bilang, kapan mereka akan mengakui itu? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan menubuatkan bahwa itu akan terjadi pada akhir masa tribulasi. Bahkan salah satu tujuan dari masa tribulasi adalah untuk memimpin mereka kepada suatu titik di mana mereka mengakui hal tersebut. Oke, saudara, coba kita kembali lagi ke Mazmur pasal 74 di sini. Mazmur pasal 74. Jadi kita sudah melihat bagaimana ini diterapkan kepada Israel di masa lalu. Kemudian bagaimana kita menerapkan pasal ini kepada Israel di masa sekarang. Dan masih banyak yang bisa kita bicarakan di situ sebenarnya. Tapi saya mau kita masuk ke yang poin ketiga saja, yaitu bagaimana kita menerapkannya kepada kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat lokal. Ada aplikasi apa bagi kita hari ini?
Ya, seperti sudah kita katakan tadi, bahwa kita sebenarnya bukan Israel. Ya, tetapi ada pelajaran dari Israel bagi kita. Ya. Kita hari ini tidak punya bait suci yang fisik, tetapi ada pelajaran tentang bait suci itu bagi kita hari ini. Ya. Karena kita adalah bait suci rohaninya Tuhan. Ya. Ingat, bait suci itu artinya apa? Bait suci itu artinya tempat kediaman Tuhan, rumah Tuhan. Ya. Dan di dalam perjanjian baru, dua hal disebut sebagai bait suci. Coba kita buka di 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Dua Korintus 6 ayat yang ke-19. Dua hal disebut sebagai bait suci di dalam perjanjian baru secara rohani. Apa itu? Pertama, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidakkah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus? Bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Pertama-tama, yang disebut sebagai bait Allah di dalam perjanjian baru adalah tiap-tiap orang Kristen, tubuh kita. Kenapa? Karena Roh Kudus telah masuk ke dalam tiap orang percaya. Tuhan sudah tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu, kalau dulu Tuhan tinggal di mana? Di Yerusalem. Tuhan di mana? Di Yerusalem, di ruang Maha Kudusnya. Tapi itu sudah hancur. Sekarang Tuhan di mana? Tuhan di dalam hati saya. Roh Kudus di dalam hati saya. Oleh karena itu, yang pertama adalah tubuh. Orang percaya, tubuh orang percaya. Tiap-tiap orang percaya adalah bait suci. Itu yang adalah bait suci pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, yang disebut bait suci di dalam perjanjian baru secara rohani, tentu maksudnya, ada di dalam 1 Korintus pasal 3. Betul di sini ya. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. 1 Korintus 3 ayat 16. Di mana dikatakan di sini, tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah? Kamu sekalian adalah bait Allah. Kalau kita cek di dalam bahasa aslinya, kamu sekalian di sini adalah kalian maksudnya. Jadi orang kedua jamak. Kalian, kamu sekalian adalah bait Allah. Kepada siapa dia berbicara? Kepada jemaat Korintus. Kepada jemaat Korintus. Jadi jemaat adalah bait Allah sebenarnya. Jemaat adalah bait Allah secara kolektif. Jadi di 1 Korintus 6, orang Kristen secara individu adalah bait Allah. Setiap orang yang sudah percaya Yesus, yang sudah ada Roh Kudus dalam hatinya, dia adalah bait Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Tetapi di pasal 3-nya, jemaat secara kolektif. Secara kolektif adalah bait Allah juga, karena itu adalah tubuh Kristus. Jemaat adalah tubuh Kristus katanya di situ. Ya. Dan kalau jemaat adalah tubuh Kristus, maka ada Kristus di situ. Maka jemaat secara eklesia juga sebenarnya secara rohani adalah tempat ada kehadiran Kristus yang spesial secara eklesiologis. Makanya saya sering berkata bahwa Allah bersama dengan semua manusia secara ontologis, karena Allah maha hadir. Pemazmur berkata, kemana aku bisa lari? Kemana aku bisa lari menghindari engkau? Engkau ada di mana-mana. Aku mau terbang kemanapun, engkau ada di sana. Jadi itu secara ontologis, maksudnya karena Allah maha hadir, Allah beserta dengan siapapun, termasuk orang penjahat pun, Allah ada bersama dengan dia, melihat dia. Tapi Allah ada bersama dengan setiap orang yang percaya secara soteriologis. Jadi kalau Anda orang yang percaya kepada Tuhan, Anda sedang sendirian, jalan malam-malam lewat jalan, katanya orang ini lewat kuburan, gitu kan? Ya. Anda nggak perlu takut. Mengapa? Karena ada Roh Kudus, ada Allah bersama dengan kamu, secara soteriologis, karena Roh Kudus dalam kamu. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Lebih spesial lagi. Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada
di tengah-tengah kamu. Nah, itu adalah kehadiran Tuhan secara eklesiologis. Nah, itu adalah kehadiran yang dalam pengertian eklesiologis di situ. Jangan ada orang yang bertanya, kalau 2-3 orang berkumpul, ada Tuhan bersama. Jadi kalau saya sendirian gawat dong, nggak ada Tuhan. Gitu. Wah, gawat nih, makanya saya ke WC malam-malam harus ajak teman satu. Gitu ya. Nah, kan kata Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, ada. Wah, nanti yang di Aspra diterapkan lagi kan. Nanti, apalagi sekarang saya dengar Aspra kan tidurnya sendiri-sendiri sekarang. Gitu. Nah, nanti saya mau ke WC. Wah, gawat kalau sendirian nggak ada Tuhan. 2-3 orang berkumpul, baru ada, wah, bangunin temennya. 2 orang ke WC gitu. Enggak, saudara. Anda sendirian juga Tuhan berserta kamu secara soteriologis. Ya, Roh Kudus ada di dalam hati kamu. Ya, tapi di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada. Nah, di situ adalah kehadiran secara eklesiologis. Ya, kehadiran yang spesial di situ sebagai berjemaat. Dan oleh karena itu makanya jemaat adalah bait Allah juga secara pengertian rohani. Dan saudara, tadi pagi Pak Sento khotbah ini hari Pentakosta. Ini ada hubungannya juga dengan hari Pentakosta, saudara. Kenapa? Anda tahu apa yang terjadi pada hari Pentakosta? Di ruang atas, di jemaat yang pertama yaitu jemaat Yerusalem. Nah, kita tahu sebenarnya jemaat bukan dimulai hari Pentakosta. Jemaat sudah dimulai sebelumnya. Ya. Sudah digembalakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Tetapi jemaat itu disahkan oleh Tuhan, di-go public oleh Tuhan. Dinyatakan kepada publik pada hari Pentakosta. Itulah harinya di mana Tuhan mengumumkan kepada dunia bahwa mulai sekarang institusiku adalah jemaat lokal. Dan dia mengesahkannya dengan cara memberikan tanda yang spesial. Sama seperti waktu Musa mendirikan kemah suci, orang Israel tahu dari mana bahwa kemah suci inilah tempatnya Tuhan mau memakai kemah suci ini. Ya, kemuliaan Tuhan mengisi kemah suci itu. Ketika Salomo membuat bait suci yang begitu indah, begitu hebat, percuma kalau Tuhan tidak mau pakai. Tahu dari mana Tuhan mau pakai? Kemuliaan Tuhan datang dan memenuhi dan ada tandanya di situ. Dan sekarang Tuhan mau beralih. Tuhan mau bilang, aku tidak mau pakai lagi bait suci. Bahkan tabir di bait suci dia belah 2 ketika Tuhan Yesus mati. Dan sekarang Tuhan mau pakai jemaat. Apa tanda pengesahannya? Siapa yang perlu tanda, saudara? Paulus bilang, orang Yahudi mencari tanda. Orang Yunani mencari hikmat. Orang Yahudi perlu tanda bahwa Tuhan sudah beralih dari bait sucinya sekarang kepada institusi eklesia. Dan jemaat yang pertama perlu disahkan secara umum. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta. Di mana suara angin dan lidah-lidah api dan bahasa lidah yang mereka pertontonkan. Itu semua adalah pengesahan dari Tuhan bahwa sekarang aku menggunakan institusi eklesia. Bukan institusi yang eksklusif Yahudi lagi. Makanya ada karunia bahasa lidah. Dan adalah keeroran ketika hari ini gerakan karismatik menjadikan bahasa lidah itu jadi bahasa ngaco-ngaco. Jadi sentrudu, sentrada, sendal lama, sendal baru. Ya. Itu kengacoan. Lalu mereka jadikan itu, katanya itu adalah doa untuk doa pribadi. Oh tidak, saudara. Bahasa lidah tujuan utamanya adalah menjadi kesaksian kepada orang Yahudi bahwa Tuhan sudah beralih dari eksklusif bahasa Ibrani sekarang ke bahasa lain. Makanya hari ini saya tidak khotbah bahasa Ibrani, saudara. Memang belum bisa juga sih. Saya khotbah bahasa Indonesia. Karena kita sudah di era di mana Tuhan pakai semua bahasa. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Kalau bait suci dulu dihancurkan, bisa nggak eklesia hancur? Ada nggak gereja lokal yang akhirnya punah? Hancur? Ada ternyata. Ada banyak. Kenapa? Why?
Bukankah Tuhan berjanji, aku akan mendirikan eklesiaku, alam maut sekalipun tidak akan menguasainya. Tapi dalam sejarah ada banyak gereja-gereja di sepanjang zaman yang habis juga. Pelajarannya bagi kita adalah sama dengan Israel. Bukan masalah pada Tuhannya. Selalu masalahnya adalah pada kita. Tidak ada jemaat Tuhan yang akan kalah, akan hancur selama Tuhan membuka pintu bagi dia. Coba kita buka dalam Wahyu, saudara. Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal 3. Kepada jemaat Philadelphia, apa yang Tuhan bilang? Wahyu 3 ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Betapa indah kalau Tuhan berkata kepada kita seperti kepada Philadelphia. Engkau tidak terlalu kuat secara fisik, secara kekuatan, namun aku membuka pintu bagimu. Dan kalau aku membuka, tidak ada yang bisa menutup. Saudara, kita harus paham sebagai jemaat Grace. Kita sebentar lagi HUT 29 bulan depan. 29 tahun kita sudah lalui. Banyak hal sudah kita lalui. Berapa lama jemaat Grace akan bertahan? Ini sudah 29 tahun, saudara. Apakah Grace akan melihat 50 tahun suatu hari nanti? Who knows? Moga-moga. Kalau Tuhan belum datang. Maunya kita sih ya nggak perlulah sampai 50, Tuhan datang duluan. Amin, saudara. Ya. Tapi siapa tahu Tuhan belum datang. Akankah Grace melihat 50 tahun? Apakah Grace melihat 100 tahun? Kalau 100 tahun berarti sudah bukan zaman siapapun di antara kita lagi ya. Gitu ya. Mungkin ini udah nggak tahu anak cucu kita yang keberapa. Gitu ya. Tapi apa yang bisa memastikan itu? Apakah Grace harus semakin erat dengan pemerintah, semakin ini punya istilahnya kesahan begitu? Apakah itu ini kunci eksistensi kita? Grace harus menambah orang yang punya duit misalnya, supaya dananya bisa berkelanjutan. Apakah itu kunci eksistensi kita? Oh, bukan. Kalau Grace mau bertahan terus sampai nanti Tuhan datang, kunci eksistensi kita bukan pada hal-hal itu, melainkan kembali kepada hubungan jemaat Grace dengan Tuhan. Dan kalau tiap-tiap jemaat Grace, bukan hanya gembalanya. Gembala tentu di nomor 1 di depan. Tapi bukan hanya gembalanya. Tapi semua jemaatnya. Kalau kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan kita menjadi seperti Philadelphia, maka Tuhan akan bilang, aku buka pintu bagimu. Tidak ada yang tutup. Melalui penganiayaan, melalui apapun juga, melalui krisis apapun, Tuhan akan bukakan pintu bagi kita. Tapi sebaliknya, apa ancaman Tuhan kepada jemaat Efesus? Coba kita buka. Efesus, Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Ayatnya yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya. Oh, ini udah lain ya. Dulu kaki Dian di sini, kaki pelitamu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kepada ada jemaat yang Tuhan bilang, aku buka pintu. Ada jemaat yang Tuhan bilang, aku bisa ambil kaki
tempat terangmu, kaki pelitamu. Dan ini adalah pelajaran yang sama dengan yang di Mazmur 74. Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau bertahta di atas siang dan malam dan Leviathan dan lain-lain sebagainya. Masalahnya bukan pada Tuhan. Masalahnya adalah pada kita. Apakah kita dalam hubungan yang benar dengan Tuhan atau tidak? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau mengizinkan bait suci-Mu dihancurkan 2 kali bahkan Tuhan. Dan itu menjadi pelajaran bagi Israel dan terutama bagi kami juga. Nah, ajar kami untuk memahaminya dan menerapkannya ke dalam kehidupan kami. Pimpin Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.